Saat pertama kali muncul, Kaisar Naga Douluo merasakannya dengan sangat tajam. Jika kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya tercengang sebelumnya, dia ngeri melihat proyeksi naga tujuh warna bersinar dari tubuh Tang Wutong. Jika itu hanya warna atau aura dari proyeksi ini, Kaisar Naga Douluo tidak akan merasakannya begitu kuat. Lebih penting lagi, dominasi proyeksilah yang membuatnya merasa kewalahan. Itu adalah dominasi yang berasal dari garis keturunannya. Dewa Naga. Long Xiaoyao berteriak, dan tanpa sadar terhuyung mundur. Di masa lalu, dia dan MUN disebut naga suci kembar hitam dan putih. Gelar MUN adalah Dewa Naga, sedangkan dia adalah Kaisar Naga. Namun, gelar seperti itu hanyalah pujian atas kemampuan luar biasa mereka. Jiwa bela diri mereka masing-masing adalah naga suci cahaya dan naga suci kegelapan, yang keduanya merupakan cabang dari spesies naga. Alasan kenapa mereka begitu kuat adalah karena mereka adalah salah satu naga asli. Naga suci bercahaya dan naga suci kegelapan keduanya sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu naga yang lebih unggul. Jiwa bela diri Long Xiaoyao sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama dengan Ditian. Namun, perbedaan antara jiwa bela dirinya dan jiwa Ditian adalah bahwa Ditian adalah penguasa klan naga hitam, karena ia adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Jika naga suci kegelapan benar-benar ada, paling tidak ia akan dianggap sebagai tetua kehormatan naga hitam. Aura yang dipancarkan Tang Wutong saat ini jelas milik naga. Namun, itu jauh lebih unggul dari aura naga suci cahaya dan kegelapan. Terlebih lagi, dominasi mengerikan dari auranya hanya dimiliki oleh Dewa Naga asli. Meskipun aura yang berasal dari Tang Wutong sedikit lebih lemah, itu masih berbeda dengan naga suci kegelapan. Kemampuannya tidak cukup untuk mengancam Long Xiaoyao, tapi rentetan aura naganya benar-benar menekan Long Xiaoyao dan naga suci kegelapannya, dan ketakutan muncul di dalam dirinya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan jiwa keempat dari Dewi Kupu-Kupu Bersinarnya, kepemilikan Dewa Naga. Proyeksi naga tujuh warna berubah menjadi lapisan sisik naga tujuh warna tipis di tubuh Tang Wutong. Sisik naganya memanjang sampai ke rahang bawahnya. Hanya kepalanya saja yang tidak ditutupi. Setelah dia ditelan oleh lapisan tipis sisik naga, auranya menjadi semakin dominan. Sepasang sayap yang juga diwarnai dengan tujuh warna yang sama muncul di belakangnya. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar, cahaya tujuh warna menyala terang. Itu adalah keterampilan jiwa keduanya, kemarahan Dewa Naga. Raungan naga bernada tinggi bergema di udara, membentuk pedang cahaya tujuh warna besar yang menebas ke arah kepala Long Xiaoyao. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wutong, tebasan Dewa Naga bercahaya. Pada saat ini, bahkan Long Xiaoyao tidak dapat memastikan apa itu jiwa bela diri Tang Wutong. Namun, ada satu hal yang dia pahami dengan jelas, garis keturunan darah dan aura Dewa Naga hadir dalam jiwa bela dirinya. Sebelumnya, dia mengira Huo Yuhao adalah yang paling istimewa, jauh melebihi bakat generasi manapun. Tapi saat ini, dia segera merasakan bahwa Tang Wutong berada di tingkat yang sama dengannya ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dia belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri yang diwarisi dari Dewa Naga sebelumnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan lembut. Langit malam di belakangnya langsung berubah menjadi hitam pekat. Tebasan Dewa Naga Radian perlahan-lahan hilang karena kegelapan itu. Namun, tubuh Long Xiaoyao sebenarnya bersinar dengan seberkas cahaya tujuh warna. Meski segera menghilang, serangan Tang Wutong masih mampu mengenainya karena garis keturunan Dewa Naga dalam serangannya. Serangan Tang Wutong tidak berhenti begitu saja. Dia terus menyerang ke depan, tetapi tubuhnya berubah. Proyeksi naga tujuh warna muncul sekali lagi. Namun, kali ini bukan lagi ilusi. Itu baik dan benar-benar nyata. Itu adalah naga tujuh warna yang kecil dan halus. Sepasang sayap naga berbentuk kupu-kupu terbuka di belakangnya. Sisik tujuh warna memantulkan cahaya terang. Naga kecil tujuh warna ini panjangnya hanya 7 meter, sangat kecil dan lemah dibandingkan dengan naga asli. Bahkan sebagian besar naga bumi dewasa berukuran lebih besar darinya. Namun, begitu muncul, Long Xiaoyao mundur selangkah lagi. Dengan melepaskan kepemilikan Dewa Naga melalui Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya, secara alami ia akan berevolusi menjadi keturunan Dewa Naga. Tentu saja itu bukanlah Dewa Naga yang sebenarnya, tapi rentetan kekuatan dari garis keturunan Dewa Naga itu masih dikeluarkan hingga potensi terbesarnya. Alasan mengapa Long Xiaoyao mundur adalah karena aura Dewa Naganya menjadi lebih kuat lagi. Jika itu adalah Ye Shishui, segalanya akan berbeda. Tapi naga suci kegelapan Long Xiaoyao secara alami mengembangkan rasa takut di depan aura Dewa Naga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan menggunakan kultivasinya. Sayap Tang Wutong langsung menebas. Itu adalah guillotine sayap naga miliknya. Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya.
Tang Wutong merasa seolah-olah dia terkena cairan kental yang menghalanginya. Bahkan rasanya dia terjebak pada sesuatu. Raungan naga nyaring lainnya terdengar. Naga 7 warna itu meraung marah ke arah Long Xiaoyao, dan cincin jiwa kelima Tang Wutong bersinar terang. Itu adalah ketampilan jiwa kelimanya, raungan Dewa Naga. Kepala naga besar berwarna 7 muncul di belakang Tang Wutong. Setelah raungan ini, cahaya 7 warna yang kuat, hampir sebesar Tang Wutong, dilepaskan ke arah Long Xiaoyao. Arus hitam di sekitar Long Xiaoyao sangat hilang oleh cahaya 7 warna ini. Tang Wutong mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi mengapa Long Xiaoyao membiarkan dia mencapai apa yang diinginkannya? Dia mendengus dingin sebelum warna hitam kental itu berpindah ke sayap naga 7 warna. Perbedaan luar biasa dalam budidaya mereka tidak dapat diimbangi hanya dengan kekuatan garis keturunan Tang Wutong. Tang Wutong hanya merasakan gelombang aura gelap yang tak terlihat menekan kekuatan spiritualnya, mencegah aura dewa naganya menyebar lebih jauh. Pada saat ini, suhu sekitar tiba-tiba turun secara signifikan. Sosok seputih salju muncul di samping Tang Wutong dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Long Xiaoyao. Suhu sebenarnya tidak turun. Rasa dingin datang dari dalam, di dalam tubuh Long Xiaoyao. Apa? Long Xiaoyao tercengang. Ia segera membalik telapak tangan kirinya untuk menerima telapak tangan yang masuk. Pedang permaisuri, telapak tangan permaisuri, dinginnya permaisuri. Itu adalah permaisuri salju dan gletser tanpa salju. GRR. Permaisuri salju mendengus pelan, dan sosok seputih saljunya berubah menjadi ilusi. Sosok hijau giok menggantikannya, dan cahaya putih menyeramkan melintas. Long Xiaoyao menunjuk dengan jarinya, dan sebuah nada tajam terdengar. Sosok hijau giok itu langsung berubah menjadi ilusi sebelum mundur. Lengan kiri Long Xiaoyao dengan cepat membeku karena serangan berturut-turut. Lapisan es menyelimuti seluruh lengannya, dan menjadi mati rasa. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa langsung menetralisirnya. Kehancuran takdir telah berlaku, dan pertahanan materialnya telah diturunkan. Kalau tidak, bagaimana Long Xiaoyao bisa dibekukan, mengingat permaisuri salju dan permaisuri es tidak dalam wujud aslinya? Pada saat inilah sosok yang memancarkan cahaya emas mawar yang kuat muncul. Sebuah telapak tangan juga muncul dengan sosok ini. Gelombang emosi yang aneh menyebar di udara. Kesedihan, kerinduan, cinta, kesakitan dan segala macam emosi lainnya berkumpul di telapak tangan ini. Itu adalah telapak Haodong, telapak tangan yang bertahan selamanya. Telapak tangan kanan Long Xiaoyao mengendalikan Tang Wutong, dan telapak tangan kirinya membeku. Namun, saat ini, dia terlihat sangat tenang. Dia tidak terkejut seperti sebelumnya. Dia menarik tangan kanannya dan memblokir telapak tangan Huo Yuhao. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, Huo Yuhao langsung terlempar ke belakang. Tubuh Long Xiaoyao juga sedikit tersentak, dan dia menunjukkan ekspresi bingung di matanya. Saat ini, dia sepertinya telah kembali ke 200 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali terkenal dengan MUN dan bertemu Ye Shishui. Kombinasi warna putih dan hijau giok. Dua tangan saling berpegangan. Proyeksi cahaya terbentuk kembali. Sepertinya mereka langsung tiba di dunia lain. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung berubah menjadi daratan es dan salju. Permaisuri es dan permaisuri salju menghilang. Teguran yang sepertinya datang dari dataran es di ekstreme north turun dari langit. Dua sinar raksasa cahaya putih dan hijau giok langsung turun. Kegelapan yang tak terbatas dihancurkan oleh warna putih dan hijau yang ajaib itu berubah menjadi bubuk. Long Xiaoyao bergetar. Sesaat kemudian, dia sudah berubah menjadi patung es. Tang Wutong berjuang dan berhasil melepaskan diri dari kekangannya. Dia terbang kembali ke udara. Bang! Patung es itu meledak, menyebarkan es kemana-mana. Itu adalah teknik ledakan es. Es yang terbentuk dari Ultimate Ice segera hancur saat Pride of the Ice dan Snow Empresses dilepaskan. Huo Yuhao jatuh ke tanah dan meraih tangan kirinya. Apakah ini sudah berakhir? Bukan hanya mata rohnya yang bisa mengeluarkan kekuatan gelar Douluo. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga bisa melakukannya dengan jiwa bela diri Ultimate Ice-nya. Setelah permaisuri salju pulih, kebanggaan permaisuri es dan salju mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Penggabungan permaisuri es dan salju menurunkan suhu Ultimate Ice di bawah negatif 240 derajat Celcius. Suhu yang sangat rendah ini langsung menguras kekuatan jiwa Huo Yuhao. Namun, dia masih berhasil menyelesaikan serangan ini karena permaisuri es dan salju telah menyerap Manifold Mysterious Ice Essence, memberinya fondasi yang stabil. Ini sudah bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan dari judul Douluo. Kaisar Naga Douluo merasa puas diri. Seiring dengan kehancuran takdir dan perampasan spiritual, serta penghakiman takdir, dia dilanda kemalangan terbesar.
Kaisar Naga Douluo menghilang. Sepertinya dia mati karena teknik ledakan es. Tang Wutong sudah mundur ke sisi Huo Yuhao dan menariknya. Keduanya saling memandang, memperlihatkan tatapan bingung di mata mereka. Menang? Apakah kita menang? Jawabannya adalah tidak. Kegelapan yang tak terbatas, tak tertahankan, dan menakutkan, turun sekali lagi. Semuanya berhenti. Waktu, gerakan, dan kekuatan darah dan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong melambat. Saat ini, keduanya menjadi patung. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dan hanya melihat tatapan sedih di mata satu sama lain. Long Xiaoyao perlahan keluar dari kegelapan, seperti yang dia lakukan saat pertama kali keluar dari istana kekaisaran jiwa surgawi. Rambut putihnya terlihat sedikit berantakan sekarang. Pakaiannya juga sedikit berantakan. Namun, ini adalah hal terburuk yang dia alami. Bagaimana bisa Ultimate Douluo dibunuh dengan mudah? Kalian berdua memang memberiku banyak kejutan. Saya tidak berharap anak muda menjadi begitu baik saat ini. Generasi muda yang baru telah melampaui generasi yang lebih tua. Long Xiaoyao tidak merasa sedih hanya karena dia berada dalam kondisi yang sedikit menyedihkan saat ini. Sebaliknya, dia terlihat sangat bahagia. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak bergerak, tetapi Tang Wutong langsung tertarik dan mendarat di depannya. Tang Wutong tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa melihat saat dia dibawa oleh Long Xiaoyao. Wanita muda yang cantik. Jika aku 200 tahun lebih muda, aku mungkin akan mengejarmu. Ekspresi Long Xiaoyao menjadi dingin. Permainan sudah berakhir. Kegelapan telah hilang, dan tangan Long Xiaoyao berada di bahu Tang Wutong. Itu hanya tangan yang lemah dan tua, tetapi Tang Wutong merasa seolah-olah semua yang ada di tubuhnya telah disegel. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan hanya bisa berdiri di sana begitu saja. Huo Yuhao jatuh ke tanah. Semua pertarungan sebelumnya telah menguras tenaganya. Long Xiaoyao berkata, Huo Yuhao, tahukah kamu mengapa aku belum membunuhmu? Mengingat kemampuanku, aku hanya perlu satu serangan untuk membunuhmu. Huo Yuhao tertawa dingin. Saya tidak berpikir itu akan mudah. Kamu takut Dewa Binatang akan turun, bukan? Long Xiaoyao tertawa, aku bilang aku punya banyak metode untuk membuatmu tidak bisa menggunakan kekuatan di Tian. Karena kamu tidak terlalu percaya padaku, kita bisa mencobanya sekarang. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Huo Yuhao. Secercah cahaya hitam melintas dan mendarat di depan Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menunduk untuk melihatnya, dia menemukan belati hitam pekat telah mendarat di sisi kakinya. Long Xiaoyao menekankan tangannya di bahu Tang Wutong, sementara tangan lainnya memegang belati yang identik dengan yang ada di samping Huo Yuhao. Kamu bisa memilih antara menikam dirimu sendiri atau membiarkan aku menikamnya. Anda memiliki 9 percobaan, dan setiap tusukan harus mengenai tulang punggung Anda. Anda dapat memilih posisi yang tepat. Anda akan menusuk sekali untuk setiap angka yang saya hitung. Jika Anda ragu, dia akan mengambil tindakan untuk Anda. Setelah 9 tusukan, kalian berdua bisa pergi. Huo Yuhao tercengang. Dia tidak menyangka Long Xiaoyao akan menggunakan metode seperti itu untuk mengancamnya. Seorang Ultimate Douluo sebenarnya menggunakan seorang wanita muda untuk mengancamnya. Long Xiaoyao tertawa ringan dan berkata, baiklah, izinkan saya juga memberitahu Anda bahwa elemen kegelapan beracun di belati ini tidak dapat dilawan bahkan oleh Ultimate Ice Anda. Tentu saja, mari kita tidak membicarakannya. Tubuhnya bertipe ringan. Saya khawatir dia akan kehilangan separuh hidupnya saat dia ditusuk. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, permainan kita akan dimulai. Huo Yuhao, jangan! Tang Wutong berteriak. Dia juga menyadari saat ini bahwa dia telah memulihkan kemampuannya untuk berbicara. Huo Yuhao mengabaikannya dan perlahan menekuk pinggangnya. Dia mengambil belati dari tanah. Belati itu mulus. Gagang dan bilahnya sepertinya diukir dari potongan logam yang sama. Saat dipegang, belati itu terasa sedingin es, dan elemen kegelapan di dalamnya bukanlah sesuatu yang disukai Huo Yuhao. Kaisar Naga Douluo, maukah kamu melakukan semua yang kamu janjikan? Huo Yuhao menegakkan punggungnya. Meskipun dia sangat pucat, darah keluar dari hidung dan mulutnya, dan terlihat sedikit tekun saat ini, punggungnya masih sangat tegak. Dia seperti lembing saat dia berdiri di tempatnya. Saat dia menghadapi Long Xiaoyao, dia bahkan tidak repot-repot menyebutnya sebagai seorang tetua. Dalam hatinya, Long Xiaoyao sama sekali tidak cocok untuk istilah itu. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, mengingat identitasku, apakah menurutmu aku perlu menipu orang sepertimu? Huo Yuhao tertawa dingin, mengingat identitasmu.
Anda bahkan menggunakan seorang gadis untuk mengancam saya. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Merupakan penghinaan bagi guruku karena dia pernah memiliki status yang sama denganmu. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah. Lidahmu sangat tajam. Kamu tidak punya pilihan. Permainan kita akan segera dimulai. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat lengan yang memegang belati. Dia mengarahkan bilah pisaunya ke Tang Wutong. Setelah Tang Wutong berteriak, dia tidak lagi bersuara. Dia hanya memperhatikan Huo Yuhao dalam diam. Saat ini, keduanya tidak punya pilihan. Dia hanya ingin melihat bagaimana Huo Yuhao akan menghadapi permainan kematian seperti itu. Dia tahu bahwa dia sekarang adalah alat dalam permainan mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bisa mempengaruhi prosesnya. Ekspresi Long Xiaoyao berubah, dan dia berteriak, "Satu!" Huo Yuhao pindah. Dia tidak ragu sama sekali. Bilah pendek di depannya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menusukkannya ke perutnya. Tang Wutong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, ekspresi Huo Yuhao sangat tenang. Seolah-olah belati itu tidak menusuknya sama sekali. Saat belati sedingin es menembus dagingnya, dia hanya merasakan hawa dingin di perutnya. Itu seperti kekuatan aneh yang menyedot energi kehidupannya dengan ganas. Tapi rasa sakitnya tidak terlalu parah. Yang ada hanyalah sensasi mati rasa yang lebih kuat dan tidak nyaman, seperti tendonnya patah. Meski begitu, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang sangat normal. Oh, saya lupa. Saya perlu menambahkan aturan lain. Long Xiaoyao masih tersenyum. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat ini. Belati itu masih melayang di udara. Apakah kamu mengingkari janjimu? Huo Yuhao bertanya dengan dingin. Tentu saja tidak. Long Xiaoyao tersenyum sambil berkata. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa setiap tusukan harus memiliki 2 lubang. Wajah Huo Yuhao menjadi dingin. Tang Wutong berusaha melawan. Namun, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari tangan Ultimate Douluo? Huo Yuhao menatap Long Xiaoyao, apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu saja. Baiklah. Huo Yuhao menekan belati yang ada di perutnya. Tiba-tiba, belati itu masuk lebih dalam ke tubuhnya. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Ujung belati yang tajam menyembul dari punggungnya. Namun, tidak ada darah yang keluar dari kedua luka tersebut. Baiklah. Long Xiaoyao juga berteriak. Tidak heran kamu adalah murid MUN. Kamu tangguh, tapi apakah kamu cukup tangguh? Huo Yuhao menatapnya dengan dingin sambil memegang gagang belati. 2. Long Xiaoyao meraung. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mengambil belati dari tubuhnya sebelum dengan cepat menusukkannya ke sisi lain perutnya. Saat belati menembus dagingnya, Huo Yuhao tidak mengeluarkan terlalu banyak suara. Namun, dia gemetar hebat saat mencabut belati dari tubuhnya. 2 aliran darah gelap menyembur dari luka sebelumnya, sebelum darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Yuhao! Tang Wutong berteriak. Saat ini, dia juga menjadi pucat. Dia hanya merasa segalanya menjadi buram di depannya. Namun, gambaran Huo Yuhao tertanam dalam di benaknya. 2 tusukan. Dia telah menikam dirinya sendiri 2 kali tanpa ragu-ragu. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya sama sekali. 2 tusukan berarti ada 4 luka di tubuhnya saat ini. Long Xiaoyao tertawa, bagaimana rasanya? Terang bisa memberi kehidupan, tapi kegelapan bisa melahap kehidupan. Bukankah menyenangkan merasakan energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Anda secara pribadi? Jangan khawatir, elemen kegelapan di belatiku belum terlalu kuat. Dengan kemampuan dan kekuatan spiritual Anda dapat menangani beberapa tusukan lagi jika Anda cukup tangguh. Tentu saja, dia juga bisa membantumu. Yuhao, tusuk aku selanjutnya. Tang Wutong tiba-tiba berteriak. Air mata mengalir tak terkendali dari pipinya. Huo Yuhao tersenyum dan bergumam, Wutong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah saya? 3. Long Xiaoyao memotongnya. Lampu hitam menyala dan darah muncrat. Itu adalah tusukan ketiga, dan sekarang ada 6 luka. Tidak, teriak Tang Wutong. Air mata mengalir dari wajahnya. Dia hanya merasa akan mengalami gangguan mental. Hatinya sakit, dan itu membuatnya terengah-engah. Dia mulai gemetar tak terkendali. Wutong, saat pertama kali masuk Akademi Shrek, saya baru berusia 11 tahun. Saat itu, saya adalah seorang pemuda yang penuh dengan kebencian. Saya tidak tahu apa-apa. Dengan bimbingan senior tertua dan guru Xiaoya, saya mendapatkan hak untuk masuk Akademi Shrek.
Sejak saat itu, Akademi Shrek menjadi keluargaku. Pada awalnya, hidup ini sangat pahit. Saya berkultivasi setiap hari. Saya tahu bahwa saya kurang berbakat dibandingkan yang lain. Inilah sebabnya saya harus berusaha lebih keras daripada orang lain. Saya punya teman sekamar yang suka bersih-bersih, tapi juga sangat malas. Dia tidak pernah membersihkan kamar. Akulah yang membersihkan kamar. Dia sangat berbakat, hampir menjadi salah satu yang terbaik di generasi kita. Selain itu, dia sangat tampan, dan kemampuannya luar biasa. Saat pertama kali masuk akademi, dia menjadi pusat perhatian. Namanya Wang Dong. Mendengar cerita Huo Yuhao, Tang Wutong tampak sedikit linglung, dan ada pandangan kabur di matanya. 4. Tidak, dia segera tersentak bangun dari pikirannya yang kabur. Lampu hitam menyala, dan tusukan keempat mendarat. Ada 8 luka sekarang. Tusukan ketiga tepat di tengah perutnya. Tusukan keempat terjadi di sebelah kiri ususnya. Suara Huo Yuhao terdengar agak lemah. Kemejanya sudah diwarnai hitam karena darahnya. Namun, dia masih menatap Tang Wutong. Dia bukan Wang Dong tapi dia tampak identik dengannya. Huo Yuhao tidak merasakan sakit sama sekali. Dia bahkan merasa bahagia. Bahkan jika dia meninggal, dia masih bisa menonton langsung gadis kesayangannya. Tampaknya, hal itu tidak terlalu menyedihkan. Saat Wang Dong dan saya pertama kali memulai, kami mengalami semacam konfrontasi. Tapi kami menjadi teman setelah kami bersekolah di akademi bersama. Aku berusaha mengejarnya. Tiba-tiba, suatu hari, tanpa disadari kami mengetahui bahwa jiwa bela diri kami sangat cocok. Oleh karena itu, kami pergi ke hutan belantara untuk menguji semuanya. Kami tidak menyangka jiwa bela diri kami akan menyatu, dan kami mampu mengeluarkan keterampilan fusi. Hanya saja saat itu kami masih sangat lemah. Setelah melepaskan satu skill fusi, kekuatan jiwa kita akan terkuras. Kalau kami pingsan karena kelelahan, biasanya kami akan terlambat ke sekolah keesokan harinya, dan kami dihukum bersama. Saat dia berbicara, ekspresi Huo Yuhao berubah lebih lembut. Segala sesuatu di masa lalu terulang kembali dalam pikirannya. Setelah itu, kami terpilih untuk berkompetisi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental pertama kami karena penampilan kami yang mengesankan. Kami adalah anggota cadangan. Hanya saja kami tidak menyangka beberapa senior kami akan disakiti oleh Master Jiwa jahat, dan mereka harus mundur. Kami menggantikan mereka sebagai anggota skuad kompetitif. Saat itu sungguh sulit. Namun, kami ambisius. Kami bekerja keras, dan menghadapi lawan kami dengan kemampuan terbaik kami. Kami melakukan keajaiban demi keajaiban, mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan. Akhirnya, kami mempertahankan kejayaan Shrek. Kami memenangkan turnamen untuk Shrek. Kami kemudian diberi gelar 7 Monster Shrek. Itu adalah salah satu kejayaan terbesar dalam hidup saya. 5. Cahaya hitam menyala, dan belati itu menusuk lagi. Itu adalah sisi lain dari usus Huo Yuhao. Luka ke-10 telah terjadi. Kali ini, Tang Wutong tidak berteriak. Dia sepertinya benar-benar tenggelam dalam cerita Huo Yuhao, dan lupa situasi apa yang mereka hadapi. Setelah itu, kami berkumpul kembali dan mengalami banyak hal bersama. Suatu hari, akademi mengadakan sesi perjodohan untuk para murid halaman dalam. Hanya mereka yang berasal dari halaman dalam yang dapat berpartisipasi, sehingga siswa laki-laki dan perempuan dapat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa sukanya terhadap seseorang. Setiap orang biasanya sibuk dengan kultivasinya, dan mereka juga sangat pemalu. Kencan Buta Dewa Laut adalah kesempatan terbaik kami. Saya juga bergabung di bawah tekanan teman sebaya. Siapa yang tahu kalau aku akan bertemu dengannya saat Kencan Buta? Dia memiliki rambut panjang berwarna biru kemerahan, dan sangat menawan. Dia tampak identik dengan Wang Dong. Saya masih mengira dia adalah saudara perempuan Wang Dong. Namun, saya tidak pernah menyangka Wang Dong sebenarnya adalah Wang Dong. Dia selalu berada di sisiku, tapi bodohnya aku tidak menyadarinya. Dia menyebutku bodoh. Bukankah dia benar? Namun, aku bersedia menjadi orang bodohnya seumur hidup. Tentu saja, kami berkumpul. Saya sangat menyukainya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu terulang kembali dalam pikiranku. Bahkan dalam mimpiku, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Dewiku. Ya, dia adalah Dewiku. Wutong, kamu bukan orang pertama yang mirip dia. Ada gadis lain yang mirip dengannya. Gadis itu bernama Wang Qiuer. Saya bertemu dengannya sebelum dan sesudah Kencan Buta. Kemudian, saya bahkan mengira mereka adalah orang yang sama. Baru setelah itu saya menyadari bahwa mereka berbeda. Saya menyukai Dong, tetapi Qiuer secara bertahap masuk ke dunia saya.
Dia membantu saya dan menyelamatkan saya. Lebih anehnya lagi, dia bahkan bisa membentuk skill fusion denganku. Namun, aku hanya memiliki Dong-er di hatiku. 6. Suara Long Xiaoyao sedikit melunak, tapi dia terus berteriak. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menikam dirinya sendiri. Cahaya hitam menyala sekali lagi. Itu adalah tusukan ke-6, dan sekarang ada 12 luka. Tubuhnya bergetar saat tusukan ini mendarat. Dia juga terhuyung mundur 2 langkah. Tanah berlumuran darah hitam. Wajahnya juga berubah dari putih pucat menjadi emas redup. Seluruh orangnya tampak ada di sana, namun tidak berada di sana pada saat yang bersamaan. Bahkan pupil matanya mulai berubah menjadi abu-abu. Yuhao, hentikan. Tolong, aku mohon padamu. Tolong hentikan. Tinggalkan 3 tusukan terakhir untukku, oke? Tang Wutong sudah menangis terseduh-seduh. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya laki-laki. Meskipun kamu tidak mirip dengannya, aku akan tetap melakukannya untukmu. Saya akan melindungi pasangan saya dan teman saya. Kita berteman, bukan? Selesaikan mendengarkan ceritaku dulu. Saya selalu merasa sangat bermasalah. Aku yakin aku menyukai Dong-er, tapi aku juga tidak ingin menyakiti Q-er. Q-er mulai menyukaiku sejak periode waktu yang tidak diketahui. Aku terjepit di antara dia dan Dong-er. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Alhasil, segala macam masalah menumpuk. Suatu kali, kami memasuki sebuah tempat bernama Lembah Pertanyaan Cinta Yin Yang. Di sana, kami melewati banyak cobaan. Akhirnya, Dong-er menyelamatkan saya dengan bunuh diri. Kemudian, Q-er mengaku kalah. Namun, Dong-er tidak berhasil bangun dari koma yang dideritanya saat melakukan bunuh diri. Saya pribadi mengirimnya kembali ke rumahnya, tetapi itu terakhir kali saya melihatnya. Ketika saya kembali lagi, dia sudah pergi. Keluarganya memberitahu saya bahwa dia sudah bangun dari komanya. Benua Douluo sangat luas. Bagaimana saya bisa menemukannya? Tidak lama sebelum kejadian itu, Q-er meninggal saat menyelamatkan saya dalam sebuah misi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tidak memiliki Q-er di hati saya sama sekali? Tidak, aku bisa merasakan dia meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Hanya saja aku tidak bisa membagi hatiku menjadi 2. Saya sudah memberikannya kepada Dong-er. Inilah sebabnya mengapa Q-er adalah orang yang paling saya kecewakan dalam hidup saya. 7. Tangannya terangkat, dan belati itu menusuk. Kali ini, cahaya hitam sedikit melambat. Itu bukan karena tekad Huo Yuhao telah jatuh. Itu karena tubuhnya sedikit kewalahan karena kondisinya yang lemah. Tusukan ini berhubungan erat dengan tusukan ke-6. Keduanya berada lebih jauh ke sisi ususnya. Dia akhirnya pingsan setelah tusukan ini. Dia duduk di tanah, di genangan darahnya di tanah. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia membutuhkan tangan lainnya untuk menopang dirinya agar tidak jatuh sepenuhnya ke tanah. Anda masih ingat? Wutong, aku mencoba menuangkan kekuatan jiwaku padamu hari itu. Faktanya, aku menganggapmu sebagai dia, hanya tanpa kenangan. Aku sangat berharap jiwa bela diri kita bisa menyatu untuk membuktikan bahwa kamu adalah dia. Tapi saya gagal. Kekuatan jiwa kita tidak bisa menyatu. Tampaknya jiwa bela diri kita tidak cocok. Lalu, aku menyadari bahwa kamu bukan dia. Anda adalah Tang Wutong. Dia adalah Wang Dong-er. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Saat itu, saya sangat tersiksa. Aku sungguh berharap kamu adalah dia. Jika itu masalahnya, akan ada cahaya di duniaku sekali lagi. Mata Huo Yuhao sudah berubah menjadi abu-abu sekarang. Pupil matanya tampak membesar. Dia akhirnya tidak bisa melihat Tang Wutong dengan jelas lagi. Hanya ada sosok buram berwarna biru muda di depannya. Awalnya saya punya 2 keinginan dalam hidup saya. Keinginan pertamaku adalah membalaskan dendam ibuku. Namun, hal itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan aku menyadari bahwa kebencianku semakin berkurang. Ibuku tidak ingin aku membalaskan dendamnya. Terlebih lagi, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Keinginanku yang lain adalah bisa berkumpul dengan Dong-er. Untuk hidup bersama dengannya. Untuk menikahinya dan memiliki beberapa anak. Untuk menemani anak-anakku setiap hari. Hanya itu yang saya inginkan. Saat dia berhenti di sana, air mata Huo Yuhao sudah mengalir dari matanya. Dia sepertinya melihat dirinya dan Wang Dong-er bersama, dan anak-anak mereka berlari tidak jauh dari mereka. Tang Wutong linglung saat dia memandangnya. Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam kisah tragisnya. 8. Suara Long Xiaoyao tiba-tiba berubah menjadi dingin dan kaku.
Huo Yuhao mencabut belati hitam itu lagi. Tapi ketika dia menikam dirinya sendiri sekali lagi, dia ternyata kehilangan kekuatannya. Dia menusuk di dada kanannya, tapi belati itu menyapu tulang rusuknya. Dia harus mengerahkan kekuatan 2 kali sebelum menusuk tubuhnya. Saat ini, mata Tang Wutong sudah menjadi kosong. Dia bahkan tidak repot-repot mencoba menghentikannya lagi. Suara Huo Yuhao menjadi semakin lemah. Itu gemetar, dan dia tergagap. Wutong, jika kamu melihat seseorang yang mirip denganmu di masa depan, dia mungkin saja Dong Er-ku. Tolong jaga dia, tapi jangan beritahu dia tentang segala hal di antara kita. Sebenarnya, ada baiknya jika dia melupakanku. Aku terlalu membebani. Mungkin dia akan lebih bahagia tanpaku. Aku senang selama dia bahagia. Elder Long, saya harap Anda tetap menepati janji Anda. Jangan mempersulitnya. Biarkan dia pergi. 9. Huo Yuhao meneriakkan nomor terakhirnya sendiri. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan bahkan ada jejak cahaya aneh yang bersinar dari tubuhnya. Dia mencabut belati hitam itu dan menusukkannya ke jantungnya. Dia ingat semua yang terjadi antara dia dan Dong Er. Bukankah itu melegakan baginya? Saat ini, dia hanya ingin bebas. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Ditian tidak dapat melakukannya. Ini karena tidak ada rasa bahaya di hatinya. Semuanya dilakukan dengan sukarela. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia merasa sangat lelah. Ada ekspresi pahit di wajahnya saat ini. Maafkan aku, rekan-rekanku. Saya hanya bisa mengabaikan tanggung jawab saya dengan cara ini. Saya tidak takut mati. Kematian, bagiku, seperti rumah. Dong Er telah melupakanku, QR telah mati karena aku, dan aku tidak ingin balas dendam lagi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan adas bintang semuanya berasal dari manifold esensi es misterius. Mereka dapat membantu orang lain untuk berkembang dan menjadi dewa. Segalanya tampak sempurna. Saya akhirnya bisa meninggalkan dunia ini. Saya ingin menemukan ibu saya. Karena kejernihan terminalnya, tusukan terakhir Huo Yuhao lebih kuat dari 8 tusukan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan pernah bisa bertahan setelah belati ini menusuk jantungnya. Tang Wutong pingsan total ketika dia menikam dirinya sendiri lagi, kehilangan kesadaran. Belati tajam itu menusuk dagingnya dan menembusnya. Dia memiliki 18 luka di tubuhnya sekarang. Kesadaran Huo Yuhao kabur. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat terjatuh ke belakang. Namun, ada senyuman di wajahnya. Itu adalah senyuman kebebasan dan kelegaan. Di dunia ini, tidak ada lagi yang dia rindukan. Sudah waktunya dia pergi, karena waktunya sudah habis. Long Xiaoyao meletakkan Tang Wutong yang tidak sadarkan diri di tanah. Dia memperlihatkan ekspresi berat di wajahnya yang dingin dan tampak tua. Anak muda yang penuh gairah. Dia menghela nafas sedikit dan mengambil langkah sebelum datang ke sisi Huo Yuhao. Dia perlahan-lahan berjongkok dan meraih belati hitam di dadanya sebelum menariknya keluar. Huo Yuhao berbaring di sana tanpa bergerak. Energi kehidupannya sepertinya telah hilang. Mata Long Xiaoyao tiba-tiba berbinar. Lingkungan mereka menjadi gelap dan sunyi sekali lagi. Bahkan darah di tubuh Huo Yuhao berhenti mengalir. Di dunia yang sunyi dan gelap ini, hanya dialah yang bisa bergerak. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dada Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas melihat garis-garis hitam memudar dari 18 luka di tubuh Huo Yuhao. Dalam hitungan detik, lukanya sudah dipenuhi warna merah. Cahaya bersinar di tangan Long Xiaoyao, dan manik putih muncul di telapak tangannya. Dia menekankan tangannya yang lain ke dada Huo Yuhao, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah itu, dia meletakkan manik itu di mulut Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan semua ini, dia membungkuk dan membawa Huo Yuhao pergi ke tempat yang lebih bersih, di mana dia melepaskan baju berlumuran darah dari tubuhnya. Huo Yuhao berhenti kehilangan darah di bawah efek koagulasi dari domain yang sunyi dan gelap. Namun, ketika tubuhnya benar-benar telanjang, luka-lukanya terlihat agar Kaisar Naga Douluo dapat melihatnya. Senyuman muncul di wajah Long Xiaoyao, jika bukan karena pil naga ini mengharuskanmu untuk tidak memiliki perlawanan, dan bahwa kamu harus berada dalam kondisi terlemahmu, mengapa aku membuatmu mengalami begitu banyak kesakitan? Hai, sejujurnya, aku tergerak olehmu tadi, dan hampir tidak bisa menyentuhmu. Hanya saja MUN membuatku melakukan ini. Faktanya, Anda tidak akan membutuhkan pil naga ini jika Anda tidak berkembang secepat itu. Namun, sepertinya waktunya sudah tiba. Saya tidak bisa menghentikan si Shui. Saya akan menyerahkan tanggung jawab menolak gereja Roh Kudus kepada Anda. Anak muda, kamu harus melakukan yang terbaik.
Saat dia berbicara, Long Xiaoyao menggerakkan tangannya dan terus-menerus memutar tubuh Huo Yuhao. Lukanya segera dijahit. Namun, dia masih sangat pucat karena kehilangan banyak darah. Namun, pada saat inilah lapisan cahaya keemasan redup keluar dari pil naga di mulutnya. Lingkaran emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Xiaoyao juga menggendong Tang Wutong dan meletakkannya di sampingnya. Senyuman di wajahnya semakin kuat. Pemandangan yang sangat menyentuh. Jika wanita muda seperti itu tidak jatuh cinta padanya, itu akan sangat aneh. Pemuda ini sangat bodoh. Kecuali ada anak kembar, bagaimana Anda bisa menemukan dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Tentunya tidak ada singa emas bermata tiga yang kedua, kan? Jika Huo Yuhao masih hidup, dia pasti akan terkejut dengan kata-kata Long Xiaoyao. Tampaknya Kaisar Naga Douluo sangat menyadari masalahnya. Kekaisaran Matahari Bulan, kota bercahaya, istana kekaisaran. Su Tianran diam-diam duduk di kursi yang dihiasi dengan segala jenis harta karun dan batu rubi. Tak jauh di depannya, Jusi sedang berlutut dengan satu lutut di tanah dan kepala menunduk. Dari samping, terlihat jelas dia terlihat sedikit pucat. Bangun. Ini bukan sepenuhnya salahmu, Su Tianran melambai padanya. Jusi menunduk dan berkata, Yang Mulia, ini kesalahan saya. Kalau saya lebih waspada, kami tidak akan mengalami kerugian sebesar itu. Kami kehilangan tentara dan sumber daya saat ini. Mohon hukum saya, Yang Mulia. Su Tianran berdiri dan berjalan di depan Juzi, mengangkatnya. Dia dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata, baiklah, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira makhluk jiwa di Extreme North tiba-tiba berubah menjadi ganas? Menurut apa yang Anda sebutkan, setidaknya ada dua binatang buas yang menyerang Anda. Mereka kemungkinan besar adalah dua dari tiga Raja Langit di utara ekstrim. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Kondisi di Extreme North sangat ketat, tidak seperti di tempat lain. Itu terlalu keras. Itu adalah tempat yang menyukai makhluk jiwa tipe S itu. Sepertinya kali ini kita mengambil langkah strategis yang salah dan mengabaikan aspek penting tersebut. Jusi terus menundukkan kepalanya dan berkata, saya bersalah. Su Tianran menarik tangannya dan berjalan ke sisinya, duduk bersamanya. Apa kejahatannya? Selama setahun terakhir, Anda telah memberikan segalanya untuk saya dan kekaisaran. Anda menjadi lebih kurus. Anda telah berkontribusi banyak pada kekaisaran dan meningkat pesat di militer. Anda dikenal sebagai ratu prajurit militer kami. Berapakah nilai satu kesalahan? Tidak ada orang yang selalu menang. Ketika kita sepenuhnya menduduki kerajaan jiwa surgawi dan Douling, saya akan membiarkan Anda memerintahkan seluruh militer untuk menghancurkan monster jiwa di ujung utara. Dengan demikian, semua logam langka akan tetap menjadi milik kita. Dengan adanya semua makhluk jiwa itu, aku juga tidak percaya kekaisaran Douling akan bisa mendapatkan apapun. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jusi mengangkat kepalanya saat ini dan tergerak saat dia berkata, Yang Mulia, terima kasih telah menyelamatkan saya. Su Tianran tersenyum sambil memandangnya. Setelah ini, dia menghela nafas dan berkata, situasi di garis depan sekarang sangat stabil. Kami telah mengambil alih sebagian besar kerajaan jiwa surgawi. Namun, pasukan kami sedikit kewalahan karena kekaisaran bintang Luo. Hal ini terutama terjadi pada tahap-tahap awal perang, ketika banyak sumber daya kami terkuras, dan kami tidak mampu memberikan cukup bala bantuan ke garis depan. Saat ini, kami akan mempertahankan status quo dan tidak terburu-buru menyerang lebih jauh. Jika tidak, kami akan memberikan peluang kepada tiga kerajaan jika garis pertempuran kami kewalahan. Kepercayaan diri Juzi pulih ketika mereka mulai membicarakan lini depan. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkomentar, meskipun garis pertempuran kita sedikit berlebihan sekarang, wilayah kekaisaran jiwa surgawi yang kita tempati masih cukup stabil. Kamu benar. Kita harus lebih menstabilkan situasi di garis depan. Kita harus segera menyingkirkan masalah yang dibawa oleh kerajaan bintang Luo kepada kita untuk menyelesaikan dilema tersebut. Saya menyarankan agar kita meminta Dewa Kematian Douluo untuk menyerang pegunungan Mingdou sekali lagi, setelah kita mengumpulkan sumber daya lebih lanjut. Kalau begitu, kita akan bisa mengancam kekaisaran bintang Luo. Hanya ketika kita memperkuat pertahanan kita di pegunungan Mingdou barulah kita dapat terus menyerang tanpa rasa khawatir. Su Tianran tersenyum dan berkata, Juziku adalah ahli strategi yang brilian sekarang. Semua tetua militer terkesan oleh Anda. Anda akan mengatur strategi ini. Saya akan memberitahu mereka kepada yang lain ketika kita memiliki misi. Ya Yang Mulia. Yang Mulia, izinkan saya pindah besok dan memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix untuk membunuh Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo.
Saya akan membersihkannya secepat mungkin dan memberikan kesempatan kepada Dewa Kematian Douluo untuk menyerang pegunungan Mingdou. Su Tianran berdiri. Dengan kemajuan teknologi alat jiwa, kaki palsu yang ia kenakan membuatnya bisa bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Juzi, meskipun ini penting, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Serahkan pada orang lain. Saya sudah meminta bantuan dari Song Liu dari Gereja Roh Kudus. Dewa Kematian Douluo memegang benteng di perbatasan. Dialah pembawa beritanya. Kekaisaran Bintang Luo hanya membuat masalah bagi kita. Tidak apa-apa. Mereka tidak dapat mencapai apapun. Juzi tergerak dan bertanya, Yang Mulia, apakah ada hal lain yang harus saya lakukan? Su Tianran mengangguk sedikit dan berkata, benar, ada hal penting yang saya ingin Anda lakukan. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Juzi segera bangkit dan berlutut di samping Su Tianran sebelum berkata, Yang Mulia, mohon instruksikan saya. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan apa saja. Su Tianran menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan membungkuk untuk mengangkatnya. Gadis bodoh, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa kita sudah menikah sekarang. Anda tidak harus terlalu seremonial di depan saya. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Juzi menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi tuanku. Aku hanya pelayanmu. Hidupku adalah milikmu. Selama kamu membutuhkannya, aku bahkan akan mati untukmu tanpa ragu-ragu. Meskipun Su Tianran adalah seorang anti pahlawan, dia tetaplah seorang manusia. Di tahun-tahun awalnya, adik kandungnya mencoba membunuhnya, dan dia hampir mati. Juzi telah membantunya melarikan diri meskipun dia terluka. Selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak orang berkuasa di sekitarnya. Namun, dia hanya mempercayai Juzi. Su Tianran memeluknya. Sudah kubilang padamu bahwa kamu adalah istriku, bukan pelayanku. Saat ini keadaannya seperti itu, dan di masa depan akan tetap seperti ini. Di masa depan, Anda akan memimpin masa. Juzi dengan lembut bersandar di bahunya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Namun, dia sebenarnya mendesah dalam hatinya. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mengetahui kepribadian Anda? Jika saya tidak terlihat patuh di hadapan Anda akan mulai bersikap skeptis. Saya memahami Anda dengan sangat baik. Inilah mengapa saya harus melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Yang Mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan? Su Tianran menjadi serius dan berkata, saat Anda pergi kali ini, para pejabat mengajukan petisi untuk sesuatu. Juzi bertanya, apa yang membuatmu begitu kesusahan? Siapakah orang yang menempatkanmu pada posisi tertentu? Aku akan pergi dan, saat dia mengatakan itu, tatapan dingin melintas di matanya. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada hal lain, siapa yang berani mengancam saya? Namun, masalah ini tidak bisa menutup mulut semua orang. Mereka ingin saya menjadi bapak putra mahkota saat saya berada di puncak pemerintahan saya. Setelah mendengar kata, putra mahkota, Juzi hanya bisa gemetaran. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Su Tianran. Su Tianran mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Hanya kamu yang mengetahui rahasiaku. Bagaimana saya bisa melahirkan putra mahkota? Sejak saya mengambil alih tahta, Anda adalah satu-satunya permaisuri saya. Selain kamu, aku tidak punya selir lain. Di mata orang lain, saya tampak sangat setia kepada Anda. Namun, kamu tahu alasan sebenarnya. Juzi secara alami tahu bahwa Su Tianran mandul karena cedera yang dideritanya. Dia sama sekali tidak membutuhkan selir. Di sisi lain, memiliki selir mungkin akan memperburuk keadaan. Hal ini menyangkut martabatnya sebagai seorang kaisar dan sebagai seorang laki-laki. Juzi tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini mengkhawatirkan wajah Su Tianran. Su Tianran merenung dan berkata, saat ini, saya perlu punya anak. Harus laki-laki untuk menutup mulut semua orang. Kalaupun tidak, menurutku mereka tidak akan banyak bicara, selama masih ada anak. Inilah sebabnya mengapa kamu harus tinggal di istana untuk beberapa waktu. Anda masih menjadi komandan 3 pasukan, tetapi untuk sementara jangan memasuki medan perang secara pribadi. Beri aku anak dulu. Ini, Juzi sedikit linglung saat dia melihat ke arah Su Tianran. Setelah dia tertegun sejenak, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda ingin kami mengadopsinya? Su Tianran menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin, orang-orang tua itu memperhatikanku. Bagaimana saya bisa mengadopsi dan menjauhkan diri dari mereka? Mereka memiliki orang-orang di rumah sakit. Kita tidak bisa mengacaukannya, dan kita harus mewujudkannya. Anda masih ingat? Saya telah menyebutkan bahwa kami tidak dapat melakukan inseminasi buatan pada Anda.
Meskipun saya tidak dapat membicarakan hal ini kepada siapapun, saya masih dapat meminta kerabat untuk mencarikan bibit untuk Anda. Anak ini akan menjadi pewarisku.